Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 April tahun 1955 mencapai kesuksesan besar, baik dalam mempersatukan sikap dan menyusun pedoman di antara bangsa-bangsa Asia Afrika maupun dalam ikut serta membantu terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia. Konferensi ini melahirkan Dasar-Sila Bandung, yang kemudian menjadi pedoman bangsa-bangsa terjajah di dunia dalam perjuangan memperoleh kemerdekaannya dan yang kemudian menjadi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Kesuksesan konferensi ini tidak hanya tampak pada masa itu, tetapi juga terlihat pada masa sesudahnya, sehingga jiwa dan semangat konferensi Asia Afrika menjadi salah satu faktor penting yang menentukan jalannya sejarah dunia. Semua itu merupakan prestasi besar yang dicapai oleh bangsa-bangsa Asia Afrika. Jiwa dan semangat konferensi Bandung telah berhasil memperbesar volume kerjasama antar bangsa-bangsa Asia dan Afrika, sehingga peranan dan pengaruh mereka dalam hubungan percaturan internasional meningkat dan disegani. Gedung Merdeka, tempat berlangsungnya konferensi Asia Afrika. Gedung Merdeka yang terletak di Jalan Asia Afrika nomor 65 Bandung, dibangun pertama kali pada tahun 1895 sebagai tempat berkumpulnya orang-orang Eropa, terutama Belanda, yang tinggal di Bandung dan sekitarnya. Banyak di antara mereka adalah pengusaha kebun teh dan opsir Belanda. Mereka mendirikan sebuah perkumpulan yang dikenal dengan nama Société Concordia pada tanggal 29 Juni tahun 1879. Tujuannya adalah de bevordering van gezellig verkeer, sebagai tempat pertemuan. Sebelumnya mereka biasa berkumpul, duduk-duduk sambil minum teh, di warung De Vries. Selanjutnya, 1895, mereka pindah ke gedung di seberang warung De Vries, yang diberi nama Concordia, dengan luas tanah 7.983 meter persegi. Pada tahun tersebut tempat ini hanya berupa bangunan sederhana, yang sebagian dindingnya terbuat dari papan dan penerangan halamannya memakai lentera minyak tanah. Bangunan ini berada di sudut Jalan Groot Postweg, sekarang Jalan Asia Afrika, dan Bragawet, sekarang Jalan Braga. Sisi sebelah kanannya berdekatan dengan Kali Cikapundung, yang sejuk karena banyak ditumbuhi pohon rindang. Gedung Société Concordia dibangun kembali pada tahun 1921 dengan gaya arsitektur modern, Art Deco, yang fungsional dan lebih menonjolkan struktur oleh perancang C.P. Wolf Schumacher. Gedung ini berubah wajah menjadi gedung pertemuan, super club, yang paling mewah, lengkap, eksklusif, dan modern di Nusantara. Lantainya terbuat dari marmer buatan Italia. Ruangan-ruangan tempat minum dan bersantai terbuat dari kayu chicken-hout. Penerangannya menggunakan lampu-lampu hias kristal. Ruangan-ruangan dalam gedung cukup memadahi untuk menampung kegiatan-kegiatan pertunjukan kesenian. Luas seluruh tanahnya 7.500 meter persegi.
Société Concordia kembali mengalami perombakan pada tahun 1940 dengan gaya arsitektur International Style dengan bantuan arsitek A.F. Albers. Bangunan gaya arsitektur ini bercirikan dinding tembok plesteran dengan atap mendatar. Tampak depan bangunan terdiri dari garis dan elemen horizontal, sedangkan bagian gedung bercorak kubistis. Pada masa pendudukan Tentara Jepang, tahun 1942 sampai tahun 1945, gedung Société Concordia berganti nama menjadi Daitoa Kaikan dan difungsikan sebagai pusat kebudayaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, gedung tersebut dijadikan markas para pemuda Indonesia di Bandung guna menghadapi tentara Jepang yang tidak bersedia menyerahkan kekuasaannya. Sekitar tahun 1949, sejak pemerintahan pendudukan, gedung Société Concordia diperbaiki dan difungsikan kembali sebagai Société Concordia, tempat pertemuan orang-orang Eropa, termasuk juga beberapa orang Indonesia. Di gedung ini kembali seperti biasa diselenggarakan lagi pertunjukan kesenian, pesta, restoran, dan pertemuan umum lainnya. Sehubungan dengan keputusan pemerintah Indonesia 1954 yang menetapkan Bandung sebagai tempat konferensi Asia Afrika, maka gedung Société Concordia terpilih sebagai tempat berlangsungnya konferensi. Hal ini disebabkan gedung tersebut adalah gedung tempat pertemuan umum yang paling besar dan paling megah di Bandung. Selain itu lokasinya berada di tengah-tengah kota dan berdekatan dengan hotel terbaik, yaitu Hotel Savoy Homan dan Preanger. Sejak awal tahun 1955, gedung Société Concordia mulai dipugar untuk disesuaikan kegunaannya sebagai tempat penyelenggaraan konferensi bertaraf internasional. Pemugaran gedung ditangani oleh Jawatan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Ir. Srigati Santoso. Menjelang konferensi, tanggal 7 April tahun 1955, gedung ini diganti namanya oleh Presiden Soekarno menjadi Gedung Merdeka. Demikian informasi ini semoga bermanfaat. Ya bro. Hatur nuhun. Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum.